Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Edwin. Kali ini kita sharing tentang pengetahuan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan ya. Kali ini yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita supaya telinga kita tidak sakit, tidak bermasalah selama kita naik pesawat terbang. Dan paling terutama adalah bagaimana kalau ini terhadap baby, anak kecil yang harus kita bawa untuk naik pesawat terbang. Apa saja yang harus kita lakukan, kita antisipasi supaya tidak bermasalah di telinganya. Dan benarkah kita perlu sumbat kapas di telinganya dan masalah bisa selesai? Mari kita simak berikut ini ya. Oke. Ya, halo Bapak Ibu, kita lihat sekarang gambar ini ya. Kita lihat ini adalah hidung manusia. Di belakang hidung ini ada lubang ini namanya muara tuba eustasi. Muara tuba eustasi ini adalah satu saluran yang nyambung ke telinga seperti itu. Ini dia, lubang yang tadi itu nyambung ke telinga, dalam hal ini adalah telinga bagian tengah. Ya, karena di sini ada ruangan dan di sini ruangan terbuka, artinya ke dunia luar, maka ada suatu keseimbangan tekanan. Nah, inilah yang menjadi masalah pada saat kita naik pesawat. Biasanya rasa penuh, rasa tidak enak, rasa tertutup di telinga kita itu adalah karena saluran ini entah tertutup sebagian atau seluruhnya, terutama pada saat kita batuk pilek dan kita naik pesawat dan belum sembuh. Nah, ini akan menjadi ketutup. Akhirnya kita merasa kayak penuh telinganya, tertekan dan seterusnya karena ini tidak equal atau tidak seimbang antara tekanan ruang di sini dan ruangan di luar. Kita tahu pada saat kita naik pesawat itu tekanan akan menurun tentunya ya. Dan sedangkan kalau kita menyelam ke air turun lebih dari 10 meter itu tekanan sangat tinggi seperti itu. Nah, intinya harus dibuat ekualisasi atau persamaan. Biasanya kita sudah tahu ya, kita biasanya melakukan tiup ke telinga, hidungnya dipencet, mulutnya ditutup sehingga ada force udara masuk ke sini dan ini rasa terbuka. Atau sebaliknya kita pencet hidung, kita tutup mulut dan kita menelan ludah. Jadi ini ada ditarik ke sini. Intinya ini harus terbuka. Nah, bagaimana caranya pada saat kita melakukan naik pesawat terbang? Nah, di pesawat terbang itu karena tekanannya berbeda, maka kita harus seimbang. Satu, kita tidak pilek. Dua, kita dalam keadaan baik kondisinya, sehat. Yang berikutnya adalah ini harus bisa dibuka. Kalau kita orang dewasa nggak ada masalah, kita bisa makan, minum, mengunyah permen. Dulu kan kita dikasih permen ya, atau permen karet dan seterusnya. Tapi bagaimana pada anak kecil? Pada anak kecil tentunya anaknya harus dia bersuara atau menangis, tapi kan ribut kalau disuruh menangis gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah dia menyusui. Nah, menyusuinya juga tekniknya adalah jangan disusukan waktu di ruangan tunggu, tentu sedikit dibuat lapar, sehingga pada saat sudah mau take off, kita sudah selesai di tempat duduk kita, sudah duduk di atas pesawat, baru disusui. Nah, pas waktu akan take off atau tinggal landas. Dan juga pada saat nanti akan turun, yaitu pada saat kita akan kembali ke landasan. Karena perubahan tekanan di telinga itu terjadi pada saat kedua keadaan itu, yaitu pada saat pesawatnya naik atau waktu pesawatnya turun. Jadi anak bisa disusui atau anak kecil mungkin bisa makan dan sebagainya gitu. Kalau orang dewasa tinggal menelan, makan juga, minum tertentu, kemudian mengunyah, menggerakkan rahang ya. Jadi sebenarnya masalahnya ada di telinga tengah, bukan di telinga bagian sini. Karena kalau kita menyumpalkan sesuatu di sini, misalnya kapas, itu tidak akan mempengaruhi keadaan di sini, tidak akan membuka di sini. Ini hanya untuk mengurangi bunyi yang masuk, dan ya di pesawat juga bisingnya ya lumayan lah. Tapi intinya bisingnya itu bukan untuk memperbaiki ini. Kalau kita menyumbat itu untuk fungsi yang lain, yaitu untuk mengurangi bising yang masuk. Ya, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang sering terjadi pada saat naik pesawat, yaitu di sini ada terjadi sumbatan atau kemudian terkunci sebagian sehingga kita merasa nyeri telinga, minimal rasa penuh, berbunyi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa membuat kita jadi lebih awas untuk jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak enak karena kita tidak tahu masalahnya, tidak tahu solusinya, tidak tahu mekanisme terjadinya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan makin sehat selalu kita semua. Salam, bye.